Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Laili Nur Ifasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan berisi tentang pertama, diseminasi pemahaman budaya positif pada rekan guru SMA Negeri 1 Karangnongko, dan kedua, penerapan pemahaman budaya positif pada siswa dengan membuat keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi modul budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ya Bapak Ibu. Daftar materi kita pada pagi hari ini adalah 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif dan nilai kebajikan. 3. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 4. Keyakinan kelas. 5. Kebutuhan dasar manusia. 6. 5 posisi kontrol. 7. Segitiga restitusi. 8. Contoh kasus budaya positif. Kesimpulan dan refleksi. Untuk materi pertama adalah perubahan paradigma belajar. Tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kata kuncinya adalah menuntun. Yang pertama, menuntun segala kodrat dan kekuatan anak, termasuk kodrat alam dan zaman, agar mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Menghamba pada murid. Ini bukan berarti kita menjadikan murid segala-galanya atau menghamba dalam arti menuhankan, itu bukan. Tapi pendidikan seharusnya berpihak pada murid sesuai dengan potensi, bakat, dan minat anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat tanah atau lahan, dan murid ibarat benih. Jadi kita, guru sebagai petani, hanya dapat menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Misal kita ibaratkan murid kita seperti benih padi, maka sebagai pendidik yang bisa kita lakukan hanyalah merawat tumbuhnya dengan cara memberikan pupuk, mengolah lahannya, memberikan pengairan yang cukup. Tetapi kita tidak bisa memaksa atau menuntut anak mengubah kodratnya. Yang tadinya benih padi, kita tuntut bisa tumbuh jagung atau ketela, tidak bisa. Tapi kita hanya bisa merawat tumbuhnya, kodrat atau kekuatan tersebut. Kodrat di sini artinya berbentuk potensi, minat, bakat yang dimiliki oleh anak. Jadi maksud dari menghamba pada murid adalah kita sebagai pendidik itu hanya menuntun atau merawat tumbuhnya kodrat atau kekuatan yang dimiliki oleh anak tersebut. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak pasti punya keunikannya masing-masing, punya potensi bakat yang berbeda, punya motivasi yang berbeda. Nah, jadi paradigma belajar yang baru adalah kita menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan bakat minat anak. Prinsip pembelajaran dengan paradigma baru sesuai filosofi KHD. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. 2. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
3. Proses belajar mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi maksud dari sesuai konteks, lingkungan, dan budaya, artinya setiap peserta didik yang berbeda lingkungan pasti akan berbeda juga pendidikannya. Misal saat kita merancang proyek P5 untuk siswa-siswa yang mungkin sekolah di Karangnongko misalnya, kita akan libatkan budaya dan juga lingkungan yang ada di sini. Misalnya di sini ada perkebunan, kemudian depo pasir, Bapak Ibu. Tapi berbeda ketika kita merancang P5 bagi siswa yang sekolahnya ada di pesisir pantai. Kira-kira kita bikin sama dengan di sini atau berbeda? Berbeda ya, sesuai dengan lingkungan yang ditinggali oleh peserta didik. Kemudian pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan sesuai dengan tadi bakat minat. Nah, semua pembelajaran itu bermuara pada mewujudkan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya adalah budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban bagi anak. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual, tapi juga dari lingkungan yang ada. Ada beberapa konsep tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas dulu tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya bagikan sobek kertas ya, kertas yang kecil. Nah, mari kita mengikuti sebuah kegiatan ini. Ada Bapak Ibu guru A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas tersebut. Letakkan di salah satu tangan Anda, kemudian genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, sekuat mungkin, karena itu merupakan sesuatu yang berharga. Buatlah sebuah kepalan tangan. Kemudian teman di samping Anda, teman B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, bujukan, rayuan, paksaan, akan mencoba untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Boleh yang teman B menggunakan bujukan, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap, apa saja bisa dilakukan agar teman A membuka kepalan tangan tersebut. Silahkan dicoba Bapak Ibu. Tuliskan dulu hal yang sangat berharga bagi Anda. Oke, nanti bisa bergantian ya. Siapa yang menjadi teman A dulu, siapa yang menjadi teman B dulu. Yang teman A menggenggam kertas itu sekuat tenaga, teman B mencoba untuk membukanya dengan sekuat tenaga. Boleh melakukan apapun, ancaman, bujukan, rayuan, ancaman, bujukan maut juga boleh, rayuan maut juga boleh.
yang Anda genggam adalah sesuatu yang berharga. Itu saya. Oke, sesi 1 sudah selesai, sekarang bergantian. Teman A berganti posisi menjadi teman B yang menggenggam kertas dengan sekuat tenaga. Kemudian teman B mencoba untuk merayu agar teman B mau membuka kepala tangannya. Ada yang berusaha mengancam ini. Oke, sesi habis ya. Berikan aplaus untuk kita semua. Berarti akhir Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah teman Anda mau membuka kepala tangan dengan rayuan dan ancaman Anda? Nah, berkaitan dengan kegiatan tadi, ada beberapa ilusi yang terjadi atau yang kita pahami selama ini. Selama ini kita memiliki ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, betul tidak? Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu ilusi yang kita miliki selama ini. Ternyata itu semua kurang tepat. Berkaitan dengan kepala tangan tadi, siapa yang sebenarnya memiliki kontrol atas diri Anda? Orang lain atau Anda sendiri? Ya, oke, karena tidak ada yang mau membuka kepala tangannya untuk memberikan barang berharganya kepada orang yang membujuk, merayu, bahkan mengancam. Oke, jadi menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu atau tindakan, termasuk murid, pasti ada tujuannya. Dan meskipun kita itu guru atau pendidik, ternyata kita tidak bisa mengontrol mereka karena mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang bisa kita berikan kepada murid adalah kolaborasi, konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, model berpikir menang-menang. Jadi kalau guru berpikir atau memiliki ilusi sebagai orang dewasa bisa memaksa murid, maka itu bukan menang-menang ya, menang di gurunya tapi tidak menang di muridnya. Maka sebagai seorang pendidik kita harus memahami bahwa setiap orang melakukan tindakan pasti ada tujuannya dan mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Meskipun kita orang dewasa atau guru, kita tidak bisa mengontrol murid kita. Yang bisa kita lakukan apa Bapak Ibu? Memberikan kolaborasi dan konsensus agar tercipta pilihan-pilihan yang baru. Jadi tercipta pola berpikir yang menang-menang, menang di gurunya juga menang di muridnya. Nah, lalu apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Juga bisa diartikan murid atau pengikut. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk menjalankannya. Jadi, murid itu memiliki motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam, bukan karena takut untuk dihukum, tapi benar-benar melakukan kebaikan-kebaikan dari motivasi dirinya sendiri.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam diri atau motivasi intrinsik serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dihargainya tanpa adanya motivasi dari luar yang berbentuk seperti ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi yang namanya disiplin positif itu bagaimana murid bisa memiliki motivasi dari diri mereka sendiri untuk melakukan nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai tanpa adanya ancaman, bujukan, atau juga hukuman. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, disiplin positif itu merupakan disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Jadi ketika murid sudah memiliki disiplin positif, dia sudah bisa mengontrol dirinya untuk melakukan nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai. Perilaku disiplin yang berdasarkan motivasi diri sendiri bukan karena hukuman, pujian, paksaan, atau ancaman. Jadi tiga ini merupakan ciri-ciri dari disiplin yang positif. Jadi kalau murid masih melakukan tindakan kebaikan tapi karena dia takut dihukum untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari teguran, berarti belum masuk ke dalam tahap disiplin yang positif karena belum dari motivasi dia sendiri. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal, tanpa adanya lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap orang pasti memiliki nilai itu, tidak terbentuk dengan agama, budaya, lingkungan, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi ketika setiap orang ini sudah memahami nilai-nilai kebajikan, maka akan tumbuh motivasinya untuk mengikutinya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah tadi, profil pelajar Pancasila, yang berisi beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada ini beberapa siswa yang dia itu nurut, ikut dengan aturan, tapi ternyata yang mendasari itu adalah karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, biar nggak dihukum Bu, seperti itu. Nah seperti itu masih menggunakan motivasi yang eksternal karena dia takut dengan hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, biar dapat imbalan, biar dapat penghargaan, biar dapat nilai bagus, biar dipuji sama gurunya. Nah itu juga masih eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah ini termasuk motivasi yang internal yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Gimana caranya anak itu melakukan tindakan yang baik, itu juga berasal dari motivasi dirinya sendiri, bukan karena takut dihukum atau pengen dipuji. Itu adalah tujuan dalam disiplin positif. Nah, disiplin positif yang terbentuk nanti akan menciptakan cita-cita pendidikan, yaitu manusia yang merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Itu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika murid sudah memiliki disiplin positif, bisa mengontrol perilakunya, melakukan kebaikan dari motivasi dirinya sendiri, maka mereka menjadi manusia yang merdeka. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi guru yang menghukum itu pasti tidak punya rencana ya, tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi
terjadi ketika anak tidak dilibatkan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, misalnya nih, ada murid yang membolos ke kantin, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mau dihukum seperti apa nggak tahu, karena anak tidak dilibatkan. Hukuman semerta-merta satu pihak atau satu arah dari guru saja. Hukuman bersifat satu arah dari guru atau orang tua yang memberi hukuman, dan anak hanya menerima hukuman tanpa melalui adanya kesepakatan atau pengarahan baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi sebelum menghukum, sudah menghukum, tidak ada semacam pengarahan atau kesepakatan. Jadi benar-benar sepihak. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman di sini sama sekali tidak ada kesepakatan. Bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati antara guru dengan murid atau antara orang tua dengan anak. Jadi konsekuensi tersebut sudah pernah dibahas, sudah pernah disepakati oleh murid dan guru atau orang tua dan anak. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi sudah dibentuk guru atau sekolah atau orang tua atau murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika mereka melakukan pelanggaran. Jadi misalnya nih, ketika siswa baru masuk, mereka akan diberikan fotokopian atau daftar konsekuensi pelanggaran apa saja dan konsekuensinya. Misal kalau terlambat itu skornya berapa, kalau ketahuan membolos skornya berapa. Nah itu namanya konsekuensi karena sudah disepakati antara sekolah sama murid. Dan murid sudah tanda tangan di atas materi. Yang tanda tangan murid atau orang tua dulu Bapak Ibu, orang tua ya. Jadi sudah sama-sama disepakati antara pihak sekolah, pihak orang tua dan juga murid. Jadi ketika ada pelanggaran konsekuensinya apa. Jadi antara berbagai pihak sudah saling menyepakati, itu namanya konsekuensi. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan dia terima. Jadi bukan sepihak lagi. Nah, coba Bapak Ibu, mari kita identifikasi hal-hal berikut ini. Hukuman atau konsekuensi. Kasus yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Jadi ada anak terlambat, kemudian dikasih tugas ini ya, mencatat 100 kali dalam buku. Kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, lagi hukuman, kita simpan dulu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi, kita simpan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat nih Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Mencatat 100 kali itu termasuk hukuman karena itu sepihak ya, dari guru kepada murid, tidak ada kesepakatan. Mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Push up itu hukuman. Kira-kira 1, 2, 3 termasuk hukuman fisik atau psikis? Fisik ya, mencatat, kemudian lari, kemudian push up. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret dan merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air karena tersenggol juga konsekuensi. Disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, jadi karena sepatunya nggak hitam disuruh melepas. Ternyata itu termasuk hukuman yang sepihak dari guru kepada murid. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu termasuk konsekuensi. Karena termasuk dalam kegiatan apa Bapak Ibu kalau lari itu pelajaran. Jadi teman yang lain pun ketika pemanasan juga lari. Mungkin teman yang lain larinya sekali karena dia terlambat jadi 2 kali, itu namanya konsekuensi. Nah kita lihat bedanya. Hukuman itu sesuai
sesuatu yang menyakitkan bagi anak karena sepihak. Sedangkan konsekuensi memang harusnya begitu, harus terjadi karena sudah disepakati. Membuat anak sakit termasuk fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi ketika pendidik ingin menerapkan hukuman, bisa jadi dampak ke anaknya adalah dia menyimpan semacam trauma atau rasa sebel atau rasa benci dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam waktu jangka pendek. Oh iya sih saya salah, konsekuensinya begitu. Dia nggak nyaman, tapi waktunya cuma pendek karena sudah disepakati sebelumnya. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kenapa sih kalau terlambat harus disuruh lari? Padahal kan tadi saya banyak bocor dan sebagainya. Jadi membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu membuat anak menghargai perilaku yang disiplin. Oh iya ya, saya harus disiplin karena sudah disepakati. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh iya, jadi saya harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, dengan konsekuensi yang sudah dibuat. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nanti kalau aku ketahuan tidak dihukum, jadi saya bohong, jadi saya tidak memperlihatkan, nggak jujur ya, dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Jadi misalnya anak yang terlambat dihukum lari 2 kali keliling lapangan di depan teman-temannya, maka mereka akan merasa marah ya, dan juga dipermalukan, merasa nggak dihargai, merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Sedangkan konsekuensi, anak hanya akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Bapak Ibu, sebagai pendidik, kalau bisa deh kita tidak melakukan hukuman karena akan membuat anak trauma dalam jangka waktu yang panjang. Dihukum oleh penghargaan. Bagaimana ini? Penghargaan kok menghukum? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi ternyata penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi ketika kita menyuruh anak berbuat kebaikan dengan cara kita bujuk, ya kan, kita dorong, kemudian kita minta. Jadi kalian saya minta ya untuk selalu datang tepat waktu, kita yang minta. Ya, kita yang kasih penghargaan. Nah, seperti itu maka akan ada ketergantungan. Artinya gimana? Ketika dengan guru tersebut murid akan tertib, tapi ketika dengan guru yang lain tidak tertib karena tidak ada penghargaan dari guru yang lain. Dan penghargaan itu akan menyebabkan beberapa dampak buruk seperti pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, mengurangi ketepatan. Misalnya ada anak, kita sedang mengajar, siapa yang bisa mengerjakan soal ini nanti Ibu kasih nilai 10, tambahan poin 10, itu penghargaan ya. Nah, ada anak yang dia ini ingin sekali mendapatkan poin tersebut, kemudian mengerjakan dengan secepat mungkin biar bisa maju. Nah, ternyata sesuai dengan penelitian, hasilnya itu tidak sebaik dengan anak yang memang dia mengerjakan karena motivasi dirinya sendiri. Jadi penghargaan akan mengurangi ketepatan karena fokusnya ke penghargaannya, bukan ke proses yang dia lakukan. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan. Artinya ketika guru atau orang tua tersebut tidak lagi bisa memberikan penghargaan, akan menimbulkan kekecewaan bagi anak atau murid sehingga akan merusak hubungan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas karena fokusnya ke penghargaannya, bukan ke prosesnya. Penghargaan juga mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik karena anak fokusnya jadi ke penghargaannya, bukan ke motivasi intrinsiknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi dalam jangka waktu yang lama,
maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun juga jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau penghargaan itu dilakukan sekali gak apa-apa, tapi ketika lagi menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah suatu yang dapat jangka panjang, akan membuat anak ketergantungan dan anak tidak bisa menyadari tindakan baiknya. Jadi anak itu nggak ngerti, oh ya ketika saya berusaha mengerjakan soal ini baik buat saya. Enggak, dia fokusnya hanya ke penghargaannya. Saya ngerjain ini biar dapat penghargaan. Jadi anak tidak bisa menghargai nilai-nilai kebaikan yang dia lakukan. Nah, jadi bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus dan secara pribadi. Pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita sebagai pendidik ngasih apresiasi kepada anak itu aja. Oh, kelas ini yang pintar 5 orang, yang dikasihkan apresiasi cuma 5 orang itu aja. Jangan sampai seperti itu, tapi harus bergantian agar tidak menimbulkan kecemburuan. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses bukan hasil. Ketika kita melihat ada anak yang dia berusaha mengerjakan dengan sekuat tenaga, dengan penuh semangat, meskipun ternyata jawabannya salah Bapak Ibu, maka kita tetap berikan apresiasi dalam bentuk prosesnya. Jadi fokusnya pada proses bukan hasil. Kalau seperti itu, maka nanti setiap anak akan punya kesempatan mendapatkan apresiasi dari guru atau orang tuanya. Tapi kalau guru atau orang tua hanya fokus pada hasil, maka nanti hanya itu aja yang dapat apresiasi dan menimbulkan kecemburuan dengan teman-teman yang lain. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan kalimat pembukanya, ya. Rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti ini kita kasih apresiasi. Jadi proses bukan hanya hasil. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Di anak-anak berkelompok, kita lihat ada yang saling bantu, ada yang saling menularkan ilmunya, kita kasih apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, seperti ini kita kasih apresiasi. Ada murid yang maju ke depan menghapus tulisan di papan tulis, kita kasih apresiasi. Terima kasih ya, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya pada proses bukan hasil. Kalau hasil nanti hanya itu aja yang dapat apresiasi. Itu beberapa contoh. Kemudian restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kesalahannya tidak kemudian dihukum, tidak pula menjalankan konsekuensi, tapi kita bikin kondisi biar anak memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi kolaboratif, tidak sepihak, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi murid kita ajak berkolaborasi dan berpikir bersama mencari solusi. Ciri-ciri restitusi. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini merupakan cara untuk menanamkan disiplin positif. Jadi hukuman sama konsekuensi itu tidak bisa kita terapkan kalau kita mau bertujuan pada disiplin positif. Kita pakainya restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita ciptakan kondisi anak itu bukan menebus kesalahannya, tapi memperbaiki atau belajar dari kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan karena murid tidak merasa gurunya sewenang-wenang atau sepihak, ya. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita itu mengajak murid berpikir mencari solusi, bukan memaksa dia melakukan apa yang guru mau.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita ajak anak untuk mereview apa yang dia lakukan, kemudian mencari solusinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dibandingkan hukuman dan konsekuensi, restitusi merupakan cara yang paling baik untuk menanamkan disiplin positif. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita itu fokusnya bukan pada kesalahan anak, tapi pada karakternya. Restitusi akan menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita nggak fokus pada kesalahannya anak, tapi pada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika setelah restitusi, murid akan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, ya, tidak ada rasa dipermalukan atau rasa tidak dihargai. Nah, ini adalah rangkuman tadi, ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi memang harus terjadi seperti itu, sudah kesepakatan. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi adalah pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, kayak tadi misalnya, ya, ada teman yang kertasnya dicoret-coret. Oke, kemudian kita adakan dialog atau kolaborasi dengan murid. Kita tanya, kita kasih pilihan. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu mencoret-coret buku temanmu, misalnya. Nah, di situ anak akan menjawab, saya akan menggantikan bukunya, Bu, dan sebagainya. Jadi bedanya sama konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah kesepakatan. Kalau restitusi pilihan dari anak. Jadi kita itu bertanya atau berdialog pada anak, biarkan anak sendiri yang memberikan solusinya. Jadi restitusi adalah pilihan. Jadi bukan kesepakatan atau bukan sepihak dari guru, tapi kita ajak murid untuk ini menganalisis sendiri kesalahannya dan juga menemukan solusinya apa. Kemudian masalah akan terpecahkan dari siapa? Dari murid sendiri. Dia sendiri yang mencari solusinya. Murid akan belajar bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kata-katanya bisa berupa apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kata kunci dari restitusi adalah pilihan anak sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator, gimana caranya kita berdialog sama anak agar anak bisa menyadari kesalahannya, lalu memberikan solusi dari kesalahannya. Yang keempat, keyakinan kelas. Oke, kenapa sih tidak disebut peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita ambil contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa harus pakai helm? Demi keselamatan. Demi keselamatan, oke. Nah, kalau peraturan pasti bentuknya harus menggunakan helm ketika berkendara. Tapi kalau keyakinan, keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Kesehatan? Ya, jadi kalau peraturan pasti akan berbunyi harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tapi keyakinan akan berbunyi kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa harus datang tepat waktu? Disiplin pribadi. Nah, jadi kayaknya berbunyi disiplin pribadi, menghargai waktu, seperti itu ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, biar anak itu punya motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, maka kita kembalikan mereka ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti peraturan. Jadi anak itu akan lebih tergugah motivasinya ketika dia meyakini kesehatan. Oh ya, dia sehat, maka dia pasti akan menggunakan masker, pasti akan menjaga jarak. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan aturan
aturan. Tapi ketika anak meyakini nilai kebaikannya, kesehatan, maka yang dia lakukan merupakan motivasi intrinsik dari dirinya. Biar sehat, biar selamat pakai helm. Jadi biar tindakan anak itu tidak semata-mata untuk mengikuti aturan. Aturannya dari Pak Polisi harus menggunakan helm, tapi yang dia lakukan untuk keselamatan. Jadi keyakinan itu untuk menggugah motivasi murid agar mereka punya motivasi intrinsik, bukan dari luar. Jadi keyakinan itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi, yang sudah ada pada setiap diri manusia, tidak terlepas dari apa agamanya, budayanya, lingkungannya. Kesehatan, semua orang pasti punya tujuan untuk sehat. Keselamatan, semua orang pasti punya tujuan untuk selamat dan lain sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas selalu bentuknya positif. Kesehatan, bukan tidak sakit, tapi kesehatan, keselamatan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, itu guru tidak boleh membuat sendiri secara sepihak, tapi harus bersama-sama dengan seluruh warga kelas. Tidak juga hanya pengurusnya, tapi seluruh warga kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tugasnya adalah bersama-sama saling memonitoring. Jadi di kelas misalnya tiba-tiba ada siswa yang membuang sampah sembarangan, maka bersama-sama memonitoring. Ayo diingat-ingat keyakinan kelas kita, yaitu kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu berada di atas peraturan kelas, Bapak Ibu. Jadi ada peraturan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Nah itu keyakinannya apa? Kebersihan. Ya, kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang positif yang diharapkan oleh warga kelas. Nah itu bermuara pada budaya positif di kelas. Jadi aturan itu merupakan penyarian, merupakan sari-sari dari keyakinan kelas. Oke. Nah, mari Bapak Ibu kita coba untuk identifikasi. Ada peraturan yang berbunyi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kerapian, kita simpan dulu. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Kenyamanan kita simpan dulu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, menghormati orang lain. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Biar tidak jatuh. Keselamatan. Kita lihat nih. Nah, selalu kembalikan buku ke tempat itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan untuk bisa keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor merupakan keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di
Di awal sudah disebutkan bahwa seseorang pasti akan melakukan tindakan itu ada tujuannya. Dan tujuannya adalah salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kayak makan, minum. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangan-jangan nih misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran, jangan-jangan mereka sedang dalam proses memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Misal, Bimo menjawab, "Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru." Kira-kira Bimo sedang memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Ketika ditanya, Bimo menjawab, "Ibu guru mengejar aku karena sayang dengan aku." Ya, ternyata Bimo sedang memenuhi kebutuhan untuk kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ya, penguasaan. Aku bosan belajar melayani terus dalam kelas. Kebebasan. Jadi bisa jadi perilaku murid itu adalah proses pemenuhan kebutuhan mereka. Jadi ketika mereka ditanya, mereka jawabnya seru, berarti mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Sayang dengan aku, berarti dia memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan, jadi biar dia terlihat hebat, maka itu memenuhi kebutuhan penguasaan. Karena bosan, berarti memenuhi kebutuhan kebebasan. Kasus kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Rani, pada gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, Bu guru bilang aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Makanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira Dinda sedang memenuhi kebutuhan apa? Ketika jawaban seperti ini, kesenangan. Bu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Kasih sayang. Dinda menjawab, aku sebel gambarku nggak rapi, malah Bu guru tunjukin ke teman-teman di kelas. Kebutuhan akan? Dia merasa nggak rapi, kenapa ditunjukin? Kan malu jadinya. Harusnya yang bagus aja kalau ditunjukin itu biar kelihatan pintar gitu loh. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah, jadi bisa jadi ya Bapak Ibu, anak-anak yang suka bersuara di kelas, suka menyanyi, suka ribut ya. Ketika kita tanya pasti jawabannya beda-beda dan bisa kita identifikasi kebutuhan apa yang sedang berusaha dia penuhi. Bisa jadi kesenangan, cinta kasih sayang, penguasaan, dan juga kebebasan. Bisa jadi kebutuhan itu belum terpenuhi di rumah, maka dia berusaha memenuhi di sekolah. Oke. Yang keenam, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Itu ciri-cirinya adalah guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Rasa bersalah, guru pasti akan berceramah panjang lebar mengatakan kamu seharusnya seperti ini, aturan kita seperti ini dan sebagainya. Guru bersikap sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan berkata ketika dia sebagai penghukum, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa
tidak mau, ingat tidak Ibu pernah berkata, sebagai pemantau guru akan berkata, apa peraturannya? Sudah baca peraturannya? Tahu aturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Nilai kebaikan apa yang kita yakini? Keyakinan kelas mana yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk berpikir mencari solusi. Hasilnya ketika guru bersikap sebagai penghukum, maka anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan juga berbohong karena takut dihukum, maka anak akan menyembunyikannya, berbohong. Pembuat rasa bersalah, dampaknya anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika guru sebagai teman, maka anak akan ketergantungan. Misalnya ada anak yang terlambat datang, ketemulah sama Pak Bowo misalnya. Pak Bowo bersikap sebagai teman. Bukan demi saya ya, masa kamu nggak bisa. Nah maka anak itu akan nurut sama Pak Bowo. Ketika sama Pak Bowo dia akan mengikuti peraturan. Tapi ketika ganti sama Miss Evi maka beda lagi. Jadi ada ketergantungan antara anak itu sama Pak Bowo karena dia merasa sebagai temannya. Kemudian sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi, kan dipantau ya. Jadi kalau diawasi Pak Bowo, dia akan nurut, kalau enggak dia akan seenaknya. Nah, sedangkan kalau jadi manajer akan menguatkan pribadi dan karakter anak. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Ketika guru berposisi sebagai penghukum, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Opo guru senangane hukum, guru itu jahat, guru itu kejam gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu ketika penjenengan sekolah masih teringat sampai sekarang ada guru yang menghukum mungkin dengan menyakiti fisik atau psikis? Teringat sampai sekarang? Ada? Tidak ada? Mungkin memukul dengan menghapus, mungkin dengan penggaris gitu ya. Nah kalau seperti itu nanti anak akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sangat penting. Pak Bowo itu temanku, kalau sama Pak Bowo aku nurut, kalau sama saya Pak Bowo aku nggak nurut. Ketergantungan ya. Sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi ada guru, ada aturannya. Sepaket ya. Oh sama Pak Guru ini aturannya begini. Oh kalau sama Pak Guru itu pasti aturannya begini ya. Harus datang 5 menit sebelum waktu pembelajaran dimulai. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya kuliah, nama dosennya Pak Amir, Mr. Amir. Itu punya aturan. Pintu itu namanya pintu surga. Ketika pintu surga sudah ditutup, maka jangan mencoba untuk mengetuk apalagi masuk. Itu aturannya. Jadi kalau saya berangkat gitu, kok pintunya ditutup, udah pulang aja, kalau saya masuk jangan juga mengetuk, sangat bahaya. Daripada dimarahin ya. Nah itu, jadi meletakkan guru dan aturan. Jadi ingat, oh Pak Amir itu aturannya pintu surga. Kalau pintu surga ditutup maka nggak boleh masuk. Tapi kalau guru sebagai manajer, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Karena dia memiliki motivasi dalam diri, meyakini nilai-nilai kebaikan. Oh iya, biar gak ketinggalan pelajaran, saya datang tepat waktu. Bukan karena gurunya. Oh iya, biar selama saya pakai helm. Jadi menempatkan dirinya itu sebagai individu yang positif dan berharga. Nah, ketika guru sebagai penghukum, mungkin murid akan berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Besok marah lagi, biarin aja, kan juga marah-marah lagi. Jadi kayak abai, murid jadi abai. Ketika guru sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin murid akan mengatakan, maafkan saya ya Bu, maaf ya Bu ya, maaf ya Bu ya, jangan dingin ya Bu ya, Bu jangan dimarahin ya Bu ya, karena sangat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, mungkin akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata gitu ya. Pak Bowo kan teman saya, nggak boleh marah-marah, kok gitu sih? Pak Bowo kan teman aku, nggak boleh dong hukumnya. Jadi akan seperti itu murid. Ketika sebagai pemantau akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Kalau ada kesalahan misalnya, skor saya udah berapa Pak?
kan? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, itu sebagai pemantau. Tapi ketika guru sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gimana bisa memperbaiki kesalahan ini? Bisa belajar dari sini gitu. Kita sebagai manajer. Dampaknya ketika guru sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahannya karena dia abai, paling marah-marah lagi. Paling nanti disuruh mau EWC lagi gitu ya. Jadi akan mengulanginya lagi. Kemudian sebagai penguasa bersalah akan merasa rendah diri karena dia sangat merasa bersalah. Aku itu murid yang gak baik, aku itu murid yang gak baik. Seperti itu. Ketika sebagai teman, murid akan merasa lemah, tidak mandiri, tergantung kayak tadi. Pak Bowo kan temanku, gak boleh gitu dong. Jadi akan sangat tergantung kepada gurunya. Sebagai pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oh, aturannya kalau misalnya terlambat itu skor 5. Oke, sangat bergantung pada sanksinya. Ketika guru sebagai manajer, maka murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, mana posisi yang paling baik? Sebagai manajer. Jadi anak itu akan mengevaluasi diri dan bagaimana memperbaiki dirinya. Oke, kita lihat sebuah video tentang contoh guru sebagai 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi nanti kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan adegan 5 posisi kontrol. Coba mari kita refleksikan, selama ini kita berada di posisi yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Bagaimana dengan yang lain? Miss Evi sebagai teman, Pak Bowo sebagai
Teman. Oke. Nah, mari kita identifikasi 5 posisi kontrol ini. Ketika guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini ciri-ciri guru yang posisinya di mana? Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghardik, hukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum ya, karena menghardik. Ya, inilah jawabannya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu yang paling akhir itu sebagai penghukum, karena guru itu suka menghardik ke siswa. Kemudian kalau saya kecewa sekali, membuat rasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Itu pemantau. Kalau kita bertanya-nya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti sebagai manajer, karena kita mengkondisikan anak untuk berpikir apa solusi dari kesalahan mereka. Dan ini Bapak Ibu bisa diterapkan tidak hanya di sekolah ya, tapi juga di kehidupan sehari-hari antara orang tua kepada anak, kakak kepada adik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Guru atau orang tua bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang manusiawi. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua, tahap validasi kebutuhan. Guru atau orang tua bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru bisa bertanya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Jadi di sini murid yang melakukan kesalahan akan merasa dirinya kembali ke positif ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, atau kebutuhan bertahan hidup. Guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah agar anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Yang kedelapan, contoh kasus budaya positif. Halo, aku Sabrina. Hari ini aku bangun terlambat. Aku harus cepat-cepat ke sekolah nih biar nggak terlambat. Aku nggak terlambat. Tapi kenapa ya aku pakai sepatu warna coklat? Aduh, gimana ini? Kena marah nggak ya? Jadi karena buru-buru biar nggak terlambat, dia salah mengambil sepatu. Kemudian dia bertemu dengan gurunya. Selamat pagi Pak Lukman.
hari ini saya bangun kesiangan sehingga saya terburu-buru pergi ke sekolah dan salah memakai sepatu coklat. Hai, saya Pak Lukman. Saya guru Sabrina. Saya sedang memperhatikan sepatu coklat yang dipakai Sabrina. Jadi cuma ngeliat aja ya. Kemudian Sabrina udah langsung menjelaskan. Pak Lukman berkata, Sabrina, tahukah kamu peraturan sekolah kita tentang ketentuan warna sepatu? Sabrina menjawab, saya tahu Pak, sepatu harus berwarna hitam. Tapi karena saya tadi terburu-buru, jadi saya salah menggunakan sepatu. Rumah saya jauh sekali Pak, tidak mungkin saya harus kembali pulang. Ya sudah, peraturan tetaplah peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Saya minta maaf Pak, tolong Pak sekali saja izinkan saya boleh menggunakan sepatu coklat ini. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Baiklah Pak, ini Pak, saya lepas sepatunya. Nah, Sabrina menuju kelas ya. Aduh, aku malu sekali karena nggak pakai sepatu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jajan, nggak bisa main sama teman-teman, terpaksa di kelas terus. Jadi Sabrina merasa sangat malu dengan teman-temannya, juga merasa tersiksa ya karena nggak bisa kemana-mana. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Sebagai apa Bapak Ibu? Disuruh melepas sepatunya. Sebagai penghukum, indikatornya karena Pak Lukman mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Nah, seperti itu kalimat yang sangat menghardik ya. Yang kedua, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, jadi kalau nggak sanggup ambil sepatu, sekarang copot sepatumu. Itu sebagai penghukum karena menyakiti. Oke, nah apabila ini Pak Lukman menerapkan segitiga restitusi ya, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan pada Sabrina? Nah, Pak Lukman bisa menjalankan tadi tahapan segitiga restitusi ketika dia memposisikan sebagai seorang manajer. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Pak Lukman bisa memberikan apresiasi dulu kepada Sabrina dengan berkata, alhamdulillah ya, kamu gak terlambat datang di sekolah meskipun bangun terlambat. Validasi tindakan atau kebutuhan. Pak Lukman bertanya pada Sabrina, Sabrina, warna sepatumu apa? Bagaimana kesepakatan tentang warna sepatu yang digunakan ketika di sekolah? Kemudian tahap terakhir menanyakan keyakinan. Pak Lukman bisa bertanya, bagaimana cara kamu supaya tetap bisa mengikuti pembelajaran? Jadi akan menggali solusi dari murid, bukan sepihak memberikan hukuman kepada murid. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kenapa sekolah ambil peraturan harus berwarna hitam? Karena sekolah meyakini nilai kebajikan yang dituju yaitu nilai toleransi. Jadi semuanya sama. Mau yang latar belakangnya menengah ke atas, menengah ke bawah, semuanya berwarna hitam. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, kita ya sebagai rekan sejawat atau juga sebagai kepala sekolah bisa melakukan pendekatan persuasi kepada Pak Lukman untuk menempatkan diri sebagai guru manajer, bukan sebagai guru penghukum, karena guru penghukum itu lebih memberikan dampak negatif pada psikis murid, tidak fokus pada tujuan guru sebagai posisi kontrol. Bisa melakukan sosialisasi atau menyamakan visi sekolah terhadap guru-guru yang lain. Jadi kita sebagai rekan sejawat atau kepala sekolah, apabila menemukan rekan kita kok dia bersikap sebagai penghukum, jadi kita bisa melakukan ini ya Bapak Ibu, melakukan pendekatan atau sosialisasi dan menyamakan visi
nanti disamakan visinya kalau anak tidak menggunakan sepatu hitam seperti apa. Jadi biar guru tidak melakukan hukuman kepada anak. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tadi kita membahas satu tema yaitu disiplin positif. Situ ada teori kontrol dan teori pilihan yang tadi Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga, kemudian ketika dibujuk atau diancam tidak mau membuka, artinya adalah kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita sebagai pendidik mengikuti ilusi ternyata guru atau orang dewasa itu berhak untuk memaksa, itu tidak benar. Jadi murid memiliki kontrol atas perilaku yang mereka lakukan, bukan kita yang mengontrol tapi murid sendiri. Oleh karena itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk kepada murid. Oleh karena itu, makna di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Nah, itu nanti muaranya ada pada keyakinan kelas. Selanjutnya, modal berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik atau orang tua. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, hanya posisi manajer itulah yang bisa nanti menuju pada tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa apa yang dilakukan murid dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasarnya, termasuk kebebasan, kesenangan, kasih sayang, penguasaan, dan bertahan hidup. Maka sebagai seorang pendidik, kita seharusnya atau sebaiknya memposisikan sebagai manajer ketika menghadapi murid yang melakukan kesalahan, karena bisa jadi tindakan mereka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke? Dengan kita melakukan restitusi, maka murid akan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan menggugah motivasi intrinsiknya. Jadi murid akan melakukan tindakan baik bukan karena motivasi eksternal, bukan karena takut dihukum, tapi karena memang motivasi diri sendiri atas keyakinan yang dia yakini. Oke, yang terakhir adalah refleksi, Bapak Ibu. Kira-kira sudah sekitar 1 jam kita bersama di sini. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul atau sesi ini? Dan saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Mari Bapak Ibu kita refleksi bersama-sama. Kira-kira adakah yang mau memberikan pendapatnya mengenai refleksi dirinya? Untuk nomor 1. Yang pertama, monggo Bu Bekti. Terima kasih waktunya. Di sini saya akan mengisi setelah apa yang Bu Laili katakan kepada kita. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ya, setelah dengan beberapa penjelasan dari 5 kontrol sebagai diri pribadi, saya sudah menjalankan kelima-limanya insya Allah. Jadi saya sebagai penghukum, saya sebagai teman, saya sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau dan sekaligus manajer. Setelah saya rasakan selama 17 tahun saya mengabdi, itu sudah pernah saya rasakan semua. Jadi berarti
kita akan mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang Bu Laili katakan, ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Jadi kemudian kita akan memberikan yang terbaik untuk siswa agar siswa tidak tersakiti. Kemudian ketika kita membuat hukuman, bisa mungkin kita akan diserang menjadi dia benci dengan kita, akhirnya dia tidak mau sekolah dan lain sebagainya karena rentetannya panjang. Maka dari itu kita sebagai guru ya harus mau mengubah sikap kita, tidak seperti yang telah dikatakan tadi sebagai penghukum, tetapi di dua terakhir mungkin kita sebagai teman, tapi kalau kita juga terlalu menjadi teman, akhirnya kita sebagai guru tidak dihargai. Jadi ya kita tarik ulur saja, disesuaikan dengan karakteristik sekolahan masing-masing, dan kemudian kita sesuaikan dengan watak siswa. Dari satu siswa dengan siswa lain juga harus diperlakukan yang berbeda, tidak bisa sama. Begitu saja, terima kasih refleksi dari saya. Jadi intinya saya sebagai guru ternyata memang ada pemahaman-pemahamannya seperti itu, dan ternyata itu sudah saya lakukan semua, dan saya akan mengambil kesimpulan bahwa yang paling terakhirlah yang akan saya laksanakan di sekolah yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bu Putri. Luar biasa. Dengan pengalamannya selama 17 tahun sudah pernah melakukan semua ya 5 posisi kontrol tersebut. Tapi setelah mengikuti sesi ini Bu Putri menyimpulkan yang kelima lah atau manajer lah yang paling baik. Terima kasih Bu Putri. Mungkin ada lagi yang kedua, 3 dan 4. Perasaan apa yang muncul? Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti sesi ini, dan akan menjadi Among yang seperti apa setelah ini? Pak Bawa dulu mungkin. Gimana perasaannya Pak Bawa? Ya, waktu yang diberikan kepada saya ketika saya mengikuti testimoni ini, saya mengingat apa yang sudah saya lakukan di sekolah ini. Jadi saya mengingatkan tentang posisi saya pernah melakukan hal itu dari 5 kontrol tadi. Saya mencoba dari yang marah-marah, saya menggunakan model halus, sampai akhirnya saya menemukan sebuah konsep yang mana ini yang harus bisa saya lakukan. Perasaan apa yang muncul? Ya, ini menjadi bagian pembelajaran bagi saya pribadi. Karena selama saya ngajar di SMA Karangnarko ini, saya yang sering ketemu dengan siswa. Di pintu utama saya ketemu dengan mereka. Kadang ketika mereka sudah terlambat, itu pasti secara adrenalin saya sudah mulai meningkat. Ya, ketika pagi senyum, sapa anak-anak, itu saya selalu senyum pada mereka. Dan saya mencoba baru minggu-minggu ini saya merasakan bahwa sebenarnya kontekstualnya itu anak-anak itu sebenarnya ketika kita sudah maknai dengan sebuah pembelajaran yang muncul, diajak untuk merefleksikan sekolah itu sudah punya aturan. Coba kamu rasakan, coba kamu pikir bahwa kalau kamu terlambat itu seperti apa akibatnya. Jadi sebenarnya saya mencoba sama Pak Bambang itu di depan. Hari ini tadi pun jam 7:15 anak-anak itu sudah beda. Kemarin ada yang 25 menit terlambat, sekarang sudah dia agak tahu. Makanya sebenarnya hari ini yang harus kita benar-benar lakukan setiap hari. Memang kita sebagai guru memang gak gampang. Kita menyita waktu, tenaga, pikiran, jam ngajar pun harus kita relakan demi mereka. Tapi saya yakin dengan apa yang ini kita lakukan, kalau kita mau membawa Karangnarko jadi lebih baik, memang butuh semua ini. Ini perasaan yang saya lakukan, saya alami, bahwa makna disiplin itu penting, Bu. Penting sekali. Kuncinya itu disiplin dulu. Kalau udah disiplin, pasti ke dalamnya pasti mereka pasti sudah tahu aturan-aturannya. Kalau sudah masuk gerbang udah nggak disiplin dulu, pasti di dalamnya juga akan nggak disiplin. Itu pasti. Saya belajar dari hal ini. Tadi saya juga mencoba 5 apa tadi Bu? Posisi kontrol ini. Wah, membuat saya jadi
mikir, wah aku ngaku cowok galak, jadi dendam sama saya, motor saya dirusak, motor saya digemboski, itu apa udah tak alami di kalangan aku semua itu. Saya pakai cara halus, mereka juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jadi monggo ini mungkin apa yang dialami teman-teman guru di sini mungkin lebih sama. Mungkin itu saja Bu yang saya bisa. Terima kasih Pak Bowo. Berikan aplaus untuk Pak Bowo. Pak Bowo Pak percaya memiliki perasaan yang sangat reflektif sekali dengan apa yang sudah pernah dijalankan selama ini, luar biasa. Yang ketiga, 4, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti sesi ini, yang telah dilakukan selama ini, menjadi apa saja. Mungkin bisa diceritakan, pernah menjadi penghukum, pernah menjadi pemantau, pernah menjadi teman. Monggo, Miss Evi. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini? Memang kelima-limanya sudah pernah. Karena ketika kita melihat anak melakukan pelanggaran itu seperti yang Pak Bowo bilang tadi, adrenalinnya udah naik. Kayak mau posisikan di posisi manajer, walaupun itu yang terbaik, tapi untuk menuju ke sana itu tidak semudah itu. Kita melihat anak melakukan pelanggaran kan kita sudah emosi dulu. Terus sebagai teman, kadang-kadang memang ya seperti itu supaya anak itu tidak dendam, anak-anak itu rileks saja. Kita juga kalau kita marah-marah terus tuh kayaknya di sini tuh nanti kita jadi stroke gini. Jadi stres ya. Karena memang pemantau juga kita seringnya harus mengingatkan aturan-aturannya seperti apa. Memang yang terbaik, yang paling ideal adalah menjadi manajer. Itu nanti yang ke depan akan saya dan teman-teman lakukan. Untuk mencapai tahap itu tidak mudah, tapi dalam prosesnya kami akan terus belajar. Salah satunya ya tadi menahan emosi. Mungkin tidak langsung marah-marah dulu, terus nanti baru mulai dengan tadi ya sudah ada contoh percakapan-percakapan seperti apa seorang manajer itu ke siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi ini nanti yang kedepannya akan kami lakukan. Begitu teman-teman? Ya, udah siap menjadi manajer ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Miss Evi, luar biasa. Berikan aplaus untuk Miss Evi. Jadi yang sudah dapat dilakukan kelima-limanya, tapi kemudian kedepannya akan berusaha atau mengusahakan menjadi manajer ya untuk murid-murid, luar biasa sekali. Ya. Bapak Ibu, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Monggo jika ada yang mau bertanya, saya berikan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Jika saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, nanti kita diskusikan bersama-sama. Monggo Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak Cahyo. Masuk boleh deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Menarik sekali dan kita semua sudah menyetujui, hampir kita semua sudah setuju bahwa peran yang paling bagus 5 kontrol posisi tadi atau posisi kontrol adalah manajer. Namun terkadang ketika kita melihat suatu permasalahan atau siswa atau peserta didik yang membuat pelanggaran yang ada kita lakukan, kita mendahulukan emosi sehingga mengganggu kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer untuk mengganggu. Lah, tips dan trik seperti apa atau sikap seperti apa yang bisa kita lakukan agar ketika kita marah pun posisi kontrol kita sebagai manajer itu tetap kita laksanakan dengan baik. Barangkali ada masukan terkhusus untuk saya karena saya cenderung lebih emosi terlebih dahulu yang saya kedepankan daripada posisi kontrol sebagai manajer. Tips dan triknya itu. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Bagaimana tips and trik melakukan atau memposisikan sebagai manajer ketika emosi menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran? Jadi trik yang pertama adalah menahan emosi pastinya. Jadi ketika menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, kita tahan dulu, tenang, take a deep breath ya, tarik nafas, kemudian keluarkan. Begitu 3-5 kali Pak Cahyo dan teman-teman ya, tarik nafas, kemudian keluarkan 3-5 kali agar kita lebih tenang dulu. Kalau sudah tenang, tips
yang kedua adalah mengingat tujuan. Tadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak yang mandiri, reflektif, dan jawab. Jadi kalau kita marah-marah, nanti anak nggak jadi reflektif, percuma. Jadi yang kedua adalah mengingat kembali tujuannya. Oh iya, saya itu mau menghadapi dia yang salah, biar apa sih? Oh, biar anaknya itu jadi anak yang baik. Maka kembali kita ingat bagaimana saya bisa menjadikan mereka yang mandiri, reflektif, bertanggung jawab. Jadi kalau kita marah, sudah ketahuan tujuannya, anak tidak akan menjadi reflektif, malah menjadi anak yang pendendam dan cenderung mengulangi kesalahannya kembali. Jadi tips yang kedua setelah menenangkan diri adalah mengingat kembali tujuan. Bahwa dalam meningkatkan disiplin positif, kita akan bertujuan membentuk anak yang mandiri, reflektif. Reflektif itu, kalau kita marah-marah anak nggak jadi reflektif. Kemudian yang ketiga, setelah mengingat tujuan, oh ya ada mandiri, ada reflektif, ada bertanggung jawab, kita pikirkan langkahnya. Oh biar anak bisa reflektif, langkahnya gimana? Kita tanya, apa nilai yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Seperti itu. Jadi akan terbentuk sebuah proses yang namanya segitiga restitusi. Kita ajak anak untuk berpikir, menyadari kesalahannya, lalu berpikir hal apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu. Jadi ingat tujuan, kemudian menentukan langkah. Oh iya, dan tujuan tercapai, maka saya harus bertanya ini loh. Oh iya, kamu salah, itu hal yang manusiawi. Keyakinan apa yang kamu yakini? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ingat tujuan, kemudian ingat langkah. Yang terakhir adalah kita harus selalu mengingat bahwa motivasi intrinsik itu kata kuncinya. Jadi gimana caranya anak itu biar punya motivasi sendiri untuk melakukan hal yang dia yakini. Kalau kita marah-marah, mengancam, menghukum seperti itu, kira-kira nanti jadinya anak itu akan melakukan kebaikan atau ketertiban karena motivasi eksternal. Oh ya biar saya nggak marah-marah. Ya, jadi sebisa mungkin anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik. Jadi ada 4 trik kalau dari saya Pak Cahyono. Yang pertama, menenangkan diri. Jadi jangan langsung lihat, langsung eksekusi, jangan lihat. Oke, tenang dulu, nafas dulu, 3 kali sampai 4 kali, boleh sampai 10 kali, pokoknya sampai tenang dulu. Kalau sudah tenang, ingat tujuannya. Oh iya, gimana caranya anak ini jadi anak yang mandiri, reflektif, tanggung jawab. Udah ingat tujuan, ingat langkahnya. Oh ya, biar reflektif maka akan saya berikan pertanyaan menggunakan segitiga restitusi. Keyakinannya apa, hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Setelah itu adalah motivasi intrinsik, ya. Kita pantau, kita arah anak agar sampai dia punya motivasi intrinsik melakukan ketertiban. Bukan karena kita, bukan karena gimana, bukan karena dihukum, tapi memang karena dia meyakini nilai kebaikan itu sendiri. Seperti itu Pak Cahyo. Mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru hebat yang mau menambahkan. Cukup? Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan atau tanggapan mungkin? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 di SMA 1 Karangnongko. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita semua, termasuk saya dan panjenengan, agar kedepannya bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Dan tujuan kita menciptakan disiplin positif di sekolah ini untuk mewujudkan anak yang mandiri, reflektif, dan bertanggung jawab bisa tercapai. Amin. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.